Apa kabar pemirsa, bertemu lagi bersama saya Medi Nugroho dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. DPR RI mendorong revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi atau MK menjadi alternatif dalam membenahi internal MK. Ditemui usai rapat paripurna DPR RI, anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyampaikan, revisi Undang-Undang MK merupakan upaya pemerintah bersama dengan DPR dalam memperkuat sistem dan kelembagaan MK. Revisi Undang-Undang MK merupakan bentuk apresiasi DPR terhadap kinerja MK dan bertujuan untuk membenahi internal MK sehingga lebih profesional dan memberikan keputusan yang berkualitas. Memang terkesan penguatan sistem dan kelembagaan ini kurang terrefleksikan untuk kepentingan publik, padahal justru sebaliknya kami ingin menghadirkan bagaimana kerja-kerja Mahkamah Konstitusi bisa lebih efektif. Jadi nggak sibuk untuk mengganti pimpinan. Kemudian juga mencari hakim konstitusi itu adalah negarawan yang sangat-sangat sulit. Arteria menjelaskan untuk mendapatkan figur hakim MK yang sesuai dengan harapan sangat sulit, sementara kontribusi dan profesionalisme yang ada pada hakim MK sangat dibutuhkan. Arteria berharap dengan adanya rancangan Undang-Undang MK, hakim-hakim Mahkamah Konstitusi dapat lebih fokus dan mendapatkan kepastian jangka waktu bekerja. Kemudian mengenai konteks-konteks lain terkait dengan bagaimana sistem rekrutmen hakim. Kita katakan bahwa selesai sepenuhnya kepada 3 lembaga-lembaga pengusul yang ada. Cuma pada saat ini dilakukan secara lebih transparan, akuntabel dan terukur serta melibatkan partisipasi publik. Helmi dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 3 DPR RI mengusulkan pembentukan Pansus Penegakan Hukum terkait maraknya kasus impor ilegal melalui berbagai pelabuhan di Indonesia. Komisi 3 berpendapat pelanggaran hukum dalam kasus impor ilegal harus segera ditindak karena dapat menimbulkan masalah pada keuangan negara. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Adis Kadir mengusulkan pembentukan panitia khusus atau pansus untuk mengawal penyidikan kasus penyelundupan atau impor ilegal yang terjadi di berbagai pelabuhan di Indonesia. Menurut Adis, pansus ini akan menggandeng beberapa komisi di DPR serta melibatkan lintas sektoral dan kementerian. Jadi ini pintu masuk, akhirnya kemungkinan kita di DPR akan membentuk Panja Penegakan Hukum ini bersama-sama dengan Komisi 11 dan yang membawa bea cukai dan juga Komisi 6 agar supaya ini lebih kita intens lagi. Jadi kita ini hanya entry point saja, kita akan melihat secara keseluruhan berapa banyak kebocoran-kebocoran daripada devisa negara ini. Adis menyebutkan Pansus Penegakan Hukum Impor Ilegal akan terus mengawal perkembangan kasus serta menyerap masukan dan informasi dari berbagai sumber. Adis yakin komoditi yang diselundupkan melalui pelabuhan tidak hanya berupa produk tekstil, tetapi juga produk elektronik, mobil mewah, produk pertanian, dan lain sebagainya. Masih dapat diduga banyak kebocoran devisa yang masuk melalui import ini, baik di kota Surabaya maupun di tempat-tempat lain. Jadi dengan contoh salah satunya tekstil ini, jadi kita ingin melihat secara keseluruhan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Fajar Ilhami, TVR Parlemen, melaporkan. Pimpinan DPR RI menyoroti aturan diperbolehkannya konser musik untuk kampanye Pilkada 2020 dari KPU. DPR menilai konser musik di tengah pandemi COVID-19 tentunya akan mengumpulkan massa yang banyak dan hal tersebut sebaiknya dihindari untuk menghindari penularan COVID-19. Wakil Ketua DPR RI Supmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan Jakarta baru-baru ini mengatakan memang ada peraturan KPU yang memperbolehkan konser musik saat kampanye. Namun di tengah pandemi saat ini peraturan yang diterapkan tidak hanya mengacu pada PKPU, akan tetapi ada pertimbangan lainnya. Namun terlebih lagi bahwa dalam penyelenggaraannya tidak hanya peraturan KPU, di situ harus ada izin penyelenggaraan dan lain-lain. Nah, saya pikir dalam satu tempat itu Supmi Dasko Ahmad juga mengatakan peraturan yang diterapkan termasuk mengeluarkan izin keramaian di tempat tersebut secara kasuistik. Bagaimana masyarakatnya serta daerah tersebut masuk dalam kategori zona COVID-19.
Supmi Dasko juga menambahkan di tengah pandemi COVID-19, lebih baik masing-masing calon menyampaikan program dengan mempertimbangkan protokol kesehatan dan lebih baik menghindari mengumpulkan massa atau konser musik saat pandemi COVID-19. Penyelenggara pemilu termasuk mengeluarkan izin keramaian juga harus melihat apakah kemudian di tempat tersebut kasuistik ini masyarakatnya bisa terkendali atau kemudian zona COVID-nya tinggi. Nah, sehingga itu menjadi pertimbangan untuk kemudian mengizinkan atau tidak mengizinkan. Kalau saya sendiri sih berpendapat sebaiknya konser-konser seperti itu ya sebaiknya dihindarkan. Zikri dan Yaserto Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari DPR menyambut baik kehadiran Pam Swakarsa setelah jeda berikut. DPR menyambut positif langkah Kapolri menghidupkan kembali pengamanan Swakarsa di tengah masyarakat. Pam Swakarsa dibutuhkan paling tidak di tengah masa-masa pandemi virus COVID-19 sekarang ini. Ditemui di Gedung Nusantara II, anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansyah mengatakan, di masa pandemi COVID-19, Pam Swakarsa harus dapat mengingatkan warga agar patuh terhadap protokol kesehatan. Kehadiran Pam Swakarsa juga dapat memperkuat pengamanan di tengah masyarakat. Supaya jangan menjadi seakan-akan ini kurang bagus. Padahal ini niatnya bagus, bahwa mulai dari preman sampai pengunjung pasar, sampai semuanya yang memasuk di wilayah pasar yang rawan dengan COVID-19 ini itu bisa diminimalisir dengan penggunaan masker lebih awal. Supriyansyah melihat kehadiran Pam Swakarsa sangat positif dan ia berharap Pam Swakarsa bisa berperan aktif menjaga lingkungan dengan mengemban tugas kepolisian terbatas di wilayah masing-masing. Saya kira setiap kelompok-kelompok masyarakat memang bisa diberdayakan, memang bisa diberdayakan. Semua stakeholder yang ada di tengah-tengah masyarakat itu bisa dipakai kekuatan dan kelompoknya ini untuk mengkampanyekan bagaimana manfaat penggunaan masker di tengah-tengah masyarakat. Artinya siapa saja boleh, menurut saya siapa saja boleh untuk menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa menggunakan masker saat ini adalah salah satu bentuk pelindung diri lebih cepat. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 5 DPR menyayangkan penyerapan anggaran kementerian dan lembaga yang menjadi mitra Komisi 5 DPR belum optimal, di mana masih di bawah 50%. Hamka Baco Kadi menjelaskan, pemerintah harus memprioritaskan penyerapan anggaran di sejumlah sektor yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Jika penyerapan anggaran untuk sektor-sektor strategis tidak optimal, dikhawatirkan berpengaruh pada terjadinya minus pada perekonomian Indonesia di kuartal ketiga. Begitu dalamnya minus pertumbuhan ekonomi kita. Nah, satu-satunya cara sebenarnya untuk meningkatkan kembali, mendorong kembali pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga, harusnya anggaran itu yang menjadi satu-satunya cara untuk bisa anggaran itu cepat dialokasikan kepada seluruh sektor. Sementara anggota Komisi 5 DPR RI Syafriuddin mengapresiasi kinerja penyerapan anggaran oleh Kementerian Desa PDTT yang mencapai 40,55% dari pagu anggaran tahun 2020. Namun, kinerja tersebut harus terus ditingkatkan dengan melibatkan dukungan dan kerja perangkat desa di seluruh Indonesia. Tapi kami mengharap bahwa Kementerian Desa sebagai leading sektor dari Undang-Undang Desa ini, kami melihat bahwa kepala desa itu merupakan ujung tombak pemerintahan yang ada di paling bawah, yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Habibie dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR menekankan serapan anggaran Kementerian Perindustrian dan arus investasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal harus benar-benar terserap untuk kepentingan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Gede Sumarjaya menyatakan penyerapan anggaran kementerian dan lembaga mitra Komisi 6 DPR RI akan diawasi untuk memastikan program bantuan dari pemerintah tepat sasaran, sehingga pertumbuhan ekonomi nasional bisa pulih dan bangkit kembali hingga Agustus 2020, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian baru terserap 47% dari pagu anggaran tahun 2020. Government spending, anggaran dari pemerintah ini sangat diperlukan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kami concern untuk melihat terobosan-terobosan dalam rangka COVID-19 ini sehingga benar-benar anggaran pemerintah itu terserap. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya menambahkan Komisi 6 DPR RI memahami kekhawatiran Presiden Joko Widodo terkait masih rendahnya penyerapan anggaran oleh kementerian untuk penanganan pandemi COVID-19. Serapan anggaran yang tinggi dan langsung menyentuh masyarakat dinilai bisa mendorong pertumbuhan kegiatan UMKM dan akan berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja. Anggaran pemerintah itu terserap sehingga nanti ada uang yang beredar di masyarakat sehingga masyarakat bisa bergerak. Oleh karena masyarakat bisa bergerak maka pertumbuhan ekonomi akan mulai membaik. Alde dan Arif, TVR Parlemen melaporkan. Menyoroti pendapatan pekerja bongkar muat atau PBM non-BUMN yang terus mengalami penurunan, Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Perhubungan memberi kesempatan yang sama bagi perusahaan bongkar muat non-BUMN dalam pengelolaan pelabuhan. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae mengatakan, Komisi 5 DPR RI meminta meninjau ulang peraturan Menhub nomor 152 tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan bongkar muat barang dari dan ke kapal sebagai tindak lanjut terhadap aduan para pengusaha bongkar muat. Hal tersebut guna menciptakan iklim pengelolaan pelabuhan yang adil. Kemudian Pelindo itu memiliki lahan di pelabuhan. Sementara para pengusaha-pengusaha non-BUMN ini, mereka kan justru dari luar masuknya. Di sisi lain mereka adalah konvensional kerjanya. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae menekankan pemberian kesempatan yang sama bagi perusahaan bongkar muat non-BUMN untuk menghindari potensi monopoli oleh BUMN pengelola pelabuhan. BUMN bukan hanya mencari keuntungan dan percepatan ekonomi, melainkan juga memiliki tanggung jawab sosial dalam pemberdayaan dan pemerataan ekonomi masyarakat. Bisa mitra, bisa tidak, karena begini, kayak kontainer kan sudah pasti nggak mungkin mereka bisa, ya. Tapi kan ada yang kayak curah apa segala itu mereka bisa, yang non BUMN ini. Nah itu kita berharap bahwa ini mesti betul-betul terbagi secara baik. Ayu dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Tetaplah bersama kami. Anggota DPR RI meminta pemerintah tidak hanya menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT bagi pekerja, namun mempercepat dan memaksimalkan penyaluran intensif bagi UMKM maupun industri kecil agar bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19. Ali Taher menilai UMKM sebagai salah satu pondasi perekonomian nasional telah terbukti mampu menghadapi kondisi sulit maupun krisis ekonomi yang dialami Indonesia di masa lalu. Untuk itu UMKM harus terus disupport dengan pemberian insentif pendanaan sehingga bisa tetap menjalankan kegiatan produksi. Dengan begitu terjadi penyerapan pekerja yang lebih banyak termasuk saat pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Fokus pada UMKM yang bisa menaikkan tingkat kemandirian masyarakat dalam rangka menghadapi COVID ini. Itu yang paling penting. Jadi masyarakat dibuat mandiri, dibuat membuka lapangan usaha. Anggota DPR RI Ali Taher mendorong penyaluran anggaran perlindungan sosial masyarakat dalam APBN lebih dimaksimalkan melalui berbagai program bansos seperti program Keluarga Harapan, program BLT, serta program-program baru
untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19 di masyarakat. Agar tujuan dari penganggaran 419 triliun itu bisa sampai sasaran, termasuk PKH, kemudian PIP tadi disebut oleh Presiden, kemudian juga pemberdayaan sosial masyarakat, kemudian bantuan sosial macam-macam itu akan kita elaborasi. Fajar dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 DPR RI mendorong 3 kementerian yang menjadi mitranya untuk terus menciptakan program padat karya yang berimbas secara langsung kepada masyarakat. Hal ini sebagai bentuk dorongan percepatan pemulihan ekonomi pada tahun 2021. Anggota Komisi 5 DPR RI Irwan mengatakan, Komisi 5 DPR RI lebih menekankan agar semua kementerian dapat memanfaatkan hasil produksi langsung masyarakat. Irwan menambahkan, Komisi 5 juga mendorong kementerian menghasilkan program yang dapat melibatkan masyarakat. Nah, produk rakyat itu kan banyak untuk pembangunan, misalnya karet itu untuk pembangunan aspal dan sekaligus membantu ya perekonomian rakyat di tengah pandemi Covid ini. Itu sangat bagus tuh. Jadi rakyat dilibatkan dalam program padat karya, pembersihan saluran, ya, pembersihan bandara, irigasi dan lain-lainnya, dan itu membuat daya beli masyarakat terjaga. Dan Anggota Komisi 5 DPR RI Bakri mengatakan, upaya pemerintah melakukan pembelian karet secara langsung harus terus dilakukan. Bahkan, jika dimungkinkan, ada penambahan anggaran agar pemberdayaan produksi masyarakat dapat dimaksimalkan. Seluruh kawan-kawan di Komisi 5 ini menginginkan program itu diteruskan. Kalau perlu ditambah anggarannya, sehingga betul-betul tidak hanya dipergunakan dalam rangka COVID ini, tapi betul-betul anggaran itu, pembelian karet itu bisa dilaksanakan secara terus-menerus. Nadia dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI mendesak Kementerian ESDM dan SKK Migas segera menyelesaikan pembayaran ganti rugi dana hak ulayat atas sumur minyak dan gas yang diproduksi BP LNG di wilayah hukum adat suku Sebyar sebesar 32,4 miliar rupiah agar tidak melanggar perjanjian antara pemerintah dan masyarakat adat. Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan, perjanjian yang telah dibuat antara pemerintah dan masyarakat suku Sebyar harus dipenuhi. Apalagi hal ini merupakan ganti rugi atas penggunaan sumur minyak dan gas di wilayah adat. Sugeng menegaskan, Komisi 7 berkomitmen akan mengawasi perkembangan proses ganti rugi kepada masyarakat suku Sebyar tersebut. Setiap sumur di BP Tangguh ya harus menyediakan atau mengkompensasi itu 10 miliar dan tadi disebut ada 6 sumur di sana, maka totalnya 60 miliar. Tetapi dalam perjalanannya baru dibayar kurang lebih totalnya baru 28 miliar lah ya, maka kurang 32,4 lah. Maka tugas Komisi 7 dan dengar sendiri sudah saya sampaikan ke Pak Menteri bahwa nanti akan kita lacak sebetulnya. Kepala suku Sebyar Aci Kosepa meminta pemerintah pusat segera menyelesaikan sisa dana ganti rugi kepada seluruh pemilik sumur minyak dan gas di wilayah adat suku Sebyar. Aci menegaskan akan mengambil langkah hukum jika pemerintah pusat tidak menyelesaikan pelunasan uang ganti rugi. Saya menegaskan kepada pemerintah pusat atau SKK Migas dengan Menteri SDM segera pembayaran 32 miliar 400 juta rupiah. Kalau pemerintah pusat tidak dibayar, maka tren 1, 2, dan 3 saya akan palang. Hilman Hidayat dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Medi Nugroho beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.